Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk mengerti tentang prioritas Maras Gereja Kristen Setia Indonesia yang kita dengar, yang kita nyimak, yang kita pernah ikuti kegiatan pelayanan Gereja Kristen Setia Indonesia. Bapak Ibu Saudara terkasih, GKSI atau Gereja Kristen Setia Indonesia ini adalah GKSI yang memiliki mandat untuk penuntasan amanat agung. GKSI adalah gereja Tuhan, adalah gereja segala bangsa, segala suku, kaum, dan bahasa yang dipenuhi dengan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus untuk mereka yang terhilang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara dan Bapak Ibu mendengar tentang Gereja Kristen Setia Indonesia? Karena Gereja Kristen Setia Indonesia ini pernah berdiri untuk segala suku, kaum, dan bangsa untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Maka GKSI harus berdiri teguh untuk mereka yang terhilang, untuk mereka yang belum memiliki kepastian keselamatan itu. Maka GKSI hadir untuk mengutus setiap hamba Tuhan di antara segala suku, kaum, dan bangsa untuk penuntasan amanat agung, untuk menyelamatkan, untuk menginjili orang-orang yang belum percaya dan terima Tuhan Yesus, untuk mereka yang terhilang. Disitulah GKSI berdiri. GKSI mau melayani setiap orang-orang yang belum percaya. GKSI mulai pelayanan di desa, di kota, di kampung, di lembah, dan di sungai. Mereka terus melayani di setiap suku-suku yang ada. Mereka melayani di hutan, di bukit, di gunung, di lautan. Untuk apa? Untuk keselamatan bagi banyak orang, supaya mereka dimenangkan untuk menjadi berkat. Kita harus hadir, membantu, mendukung Gereja Kristen Setia Indonesia untuk bisa melayani, untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hati dan pikiran kita. Maka GKSI mengutus setiap hamba Tuhan, setiap pendeta, setiap pelayan-pelayan untuk menyelamatkan mereka yang terhilang, menyelamatkan mereka yang tersesat, menyelamatkan mereka yang belum percaya, yang masih dalam kegelapan. Disitulah GKSI hadir untuk melayani mereka yang masih dalam kegelapan, untuk masuk di tempat terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, GKSI ada untuk menjangkau yang tak terjangkau, untuk melayani yang tak terlayani, untuk mendidik yang tak terdidik, untuk kasihi yang tak terkasih. Di situ GKSI hadir. GKSI hadir di antara bangsa-bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Rotendao. GKSI hadir untuk mereka yang terhilang. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, GKSI hadir untuk mengasihi yang tak terkasihi,
agar dapat keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus untuk mereka yang tersesat, untuk mereka yang belum percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dapat diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup yang memiliki penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, untuk diberkati, dipulihkan, dipenuhi dengan damai sejahtera, untuk pergi memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang yang tersesat. Maka kabar penginjilan itu harus kita edarkan untuk keselamatan oleh orang-orang yang ada di kota, yang ada di desa, di kampung, di lembah, di hutan, di bukit, di gunung, dan di manapun mereka berada. Kita harus pergi. Kita harus pergi untuk menyelamatkan mereka, supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya mereka bisa mendapatkan perjumpaan secara pribadi untuk menemui Yesus, bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat di dalam hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, GKSI punya memiliki berbagai macam prioritas-prioritasan amanat agung Tuhan Yesus itu. Maka kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, karena bagaimanapun GKSI memiliki misi melayani yang tak terlayani, menjangkau yang terjangkau untuk penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. GKSI memiliki makna dan tujuan untuk setiap orang-orang yang belum percaya terima Tuhan Yesus, supaya mereka dimenangkan untuk menjadi saluran berkat. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, GKSI memiliki makna dan tujuan untuk melayani setiap orang melalui penginjilan, melalui pelayanan, melalui pemulihan, melalui penyembuhan, melalui pengajaran. 5 langkah pertobatan itu harus diajarkan untuk mereka, bagi mereka yang belum percaya dan terima Tuhan Yesus. Kita menginjili mereka. Kita menginjili mereka dengan cara apa? Kita menginjili mereka untuk bisa memanggil dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Maka GKSI harus memerintahkan setiap hamba Tuhan untuk mereka yang terhilang supaya diselamatkan. Untuk apa? Untuk mereka memiliki hidup yang kekal, untuk mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga Roh Kudus itu yang selama ini tidak tinggal di hati mereka, sehingga mereka percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus tidak akan lari dalam hati dan pikiran mereka. Disitulah kita bisa menangkan mereka. Untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan harus maju, harus melayani mereka, harus mengajar mereka, harus memuliakan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kita harus memperkuatkan iman dan kepercayaan mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh percaya suatu saat ketika mereka mati, supaya mereka percaya bahwa mereka pasti masuk surga. Ketika mereka percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak takut mati. Ketika mereka tidak takut mati, bahwa mereka sudah memiliki Juru Selamat di dalam hati mereka, maka kapanpun, sekarang pun, ataupun besok, ataupun lusa, mereka sudah pasti masuk surga. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Yang pertama, mereka bertanya tentang mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu enak. Mengikut Yesus tidak ada beban. Mengikut Yesus tidak ada
cobaan, rintangan apapun, itu ajaran sesat, saudara. Itu ajaran sesat. Mana ikut Tuhan Yesus kok tidak ada pencobaan, tidak ada rintangan, tidak ada cobaan, omong kosong itu. Ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menderita dan memikul salib. Itu siap, saudara. Kalau kita sudah percaya terima Tuhan Yesus, banyak sekali rintangan cobaan yang kita hadapi. Kita harus mempertahankan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam hati kita. Bahwa kita sudah dimenangkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Gak ada itu aturan-aturan yang bilang ikut Tuhan Yesus itu enak-enak. Ikut Tuhan Yesus itu menderita. Ikut Tuhan Yesus itu menderita, sengsara, menyangkal diri, mikul salib. Itu kata Yesus. Yesus sendiri bilang, barang siapa mengikut aku, menyangkal diri, pikul salib. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut. Biar apapun di depan kita, cobaan apapun di depan kita, parang di leher kita, api di depan mata kita, jangan takut, jangan bimbang, jangan goyah. Tidak boleh takut. Ketika kita memiliki keselamatan, kita memperoleh hidup yang kekal, kita diberkati, dipulihkan, dan dipenuhi dengan damai sejahtera, tidak boleh takut. Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Ketika kita percaya dan terima Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita dikuat dan diteguhkan. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang takut mati, jangan takut mati, saudara dan Bapak Ibu. Saya tidak takut mati. Menurut saya, Bapak Ibu, saya tidak takut mati. Kenapa? Biar saya dibunuh, biar saya diancam, saya tidak takut mati. Karena saya memiliki Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dalam hati saya. Biar saya dibakar, biar saya dibunuh, biar saya ditembak di apapun, saya percaya Tuhan Yesus memampukan saya. Saya pasti masuk surga ketika saya percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hati saya. Mari Bapak Ibu, kita mengimani seluruh keselamatan itu, seluruh hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahwa firman Tuhan itu sudah ada dalam hati kita. Maka misi GKSI harus melayani dan menjangkau setiap orang-orang supaya mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa Arabona berkata, untuk apa? Untuk penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu Arabona adalah Roh Kudus jaminan kita. Jadi Arabona Roh Kudus jaminan kita, itulah penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Makanya GKSI ada untuk penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu Arabona, Aras Tamar, itu sama saja. Semuanya satu-satunya jalan dari keselamatan, yaitu percaya dan terima Tuhan Yesus. Tidak ada nama Arabona, tidak ada nama Aras Tamar. Semuanya hanya satu-satunya jalan keselamatan yang kita memperoleh, yaitu jatuh satu jalan, yaitu jalan kepastian keselamatan yang kekal itu. Itulah sebabnya kita tidak boleh bilang salah satu jalan. Nggak ada salah satu jalan. Satu-satunya jalan kita memperoleh hidup yang kekal ketika kita percaya dan terima Tuhan Yesus. Demikianlah renungan malam ini mengenai GKSI. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.